Iya, iya. Iya, tentu harus dikompromikan antara satu sama lain. Ya, mungkin istri merasa pillow talk itu penting. Ya, memang penting, ya terutama bagi wanita itu pillow talk itu satu hal yang penting. Tapi bagi suami kadang-kadang berat. Yang namanya sudah di tempat tidur ya pengennya tidur, gitu ya. Apalagi nyuwun sewu. Istri itu salah satu saat untuk momen kebersamaan untuk ngobrol yang baik, ya itu adalah mohon maaf setelah hubungan seksual. Ketika kemudian dua-duanya mencapai alhamdulillah nikmat yang dianugerahkan Allah, akan itu rileks suasananya. Nah, itu bagi istri itu sebenarnya suasana yang sangat 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 enak untuk ngobrol. Tapi biasanya secara umum ya laki-laki, suami kalau sudah selesai ya kecapean, ambruk, ya ngantuk. Jadi suasana rileks itu ya bagi suami dipakai untuk tidur. Nah, padahal itu tadi pitok itu ya penting untuk diagendakan ya meskipun tidak sesering mungkin istrinya maunya tiap hari ada pillow talk ya sebagai bagian dari kompromi ya tidak setiap hari dong Ma gitu ya karena aku juga ada hari-hari yang kerjaan beban di kantor numpuk banget capek gimana kalau kita pillow talknya seminggu 2 kali gitu ya kapan 2 kalinya ya setiap malam Ahad sama setiap mungkin malam Rebu gitu ya itu diatur jadwalnya ya itu bisa menjadi kesepakatan-kesepakatan ya memang obrolan di meja makan juga sangat penting obrolan di saat santai mungkin di ruang keluarga juga penting ya yang terpenting sih memang banyak obrolan karena ya di antara PR-nya suami itu memang belajar mendengarkan di antara PR-nya suami itu belajar mendengarkan karena wanita itu sangat sangat perlu kepada telinga, sangat perlu dimengerti, sangat perlu difahami, sangat perlu apa namanya ada satu proses untuk ya ketika mendengarkan itu ada kontak mata, ketika mendengarkan itu sepenuh perhatian, nggak disambi ya, ketika mendengarkan itu ada bahasa tubuh yang mendukung ya, itu kadang-kadang yang suami tidak sanggup memberikan karena ketika mendengarkan dia merasa ada urusan yang penting lain yang juga harus dikerjakan, misalnya tetap dengan pegang gadget gitu ya. Mas dengerin nggak sih? Denger. Kok disambi? Nah, itu bagi wanita tidak dianggap mendengarkan sempurna karena disambi contoh. Nah, ini memang perlu kompromi-kompromi karena kadang-kadang suami, oh yang diceritain itu lagi kok suruh dengerin terus gitu ya. Misalnya begitu. Nah, kalau satu masalah dibahas nggak selesai-selesai, Bu, ya fokus ke solusi terus selesai gitu loh. Ini malah cerita kemana-mana ya. Ya itulah dunia perempuan yang memang juga harus kemudian laki-laki berusaha untuk memahami di satu sisi. Itu memang PR. Laki-laki itu paling PR-nya untuk mendengarkan. Tapi saya selalu menyampaikan karena saya merasakan sendiri ya bahwa sekali kita menjadi pendengar yang baik untuk istri, masya Allah, nggak pernah akan ada sesuatu pun yang keluar dari rumah kita ya, baik ataupun buruknya gitu ya. Karena ada suami-suami mengeluh kok istri saya cerita aib rumah tangga ke orang ya, Tat ya. Nah, mungkin jenengan yang kurang dengerin, jadi dia ceritanya ke orang gitu ya. Karena istri itu memang butuh cerita ya. Kalau jenengan nggak mau dengerin ya dia cerita ke orang lain gitu. Ya jangan langsung menyalahkan, bisa jadi itu karena kesalahan kita yang kurang mau mendengarkan. Contoh. Allah alam